Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pelajaran kita tentang statistik 1 dengan temanya adalah pengukuran dispersi. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana membentuk kurva distribusi normal, di mana kurva distribusi normal tersebut dia yang sentris seperti gambar 33, atau bisa juga dia yang miring ke kanan, ya, miring ke kanan seperti ini, atau dia yang miring ke kiri. Ya. Ini ada untuk menunjukkan letak daripada distribusi data kita. Bentuk distribusi data kita itu bisa dia puncaknya tinggi sekali, itu yang kita sebut dengan kurvosis, atau dia bisa juga yang kalau tadi itu adalah skewness kemiringan. Inilah skewness kemiringan. Kemudian yang ini adalah menunjukkan kurvosis, adalah puncaknya paling tinggi, ya. Dimana dalam kurvosis itu distribusi satu dengan distribusi lainnya berbeda dalam hal frekuensi di titik pusatnya, di titik sentralnya. Ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang min, itu nilai rata-rata, kemudian median. Median itu adalah nilai yang di tengah. Ya. Kemudian mode itu adalah nilai yang frekuensinya yang paling banyak. Ya. Nah, min, median, dan mode ini juga menentukan apakah kurva distribusi data kita itu miring ke kiri atau miring ke kanan. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang letak dari suatu data, apakah dia dalam desil, kemudian persentil, kemudian kuartil. Ya. Kalau kuartil itu adalah di mana data itu dibagi menjadi 4 bagian, berarti ada titik batasnya ada 3K. Kemudian persentil, di mana data itu dibagi menjadi 100. Kemudian desil, data itu dibagi menjadi 10. Ya. Jadi itu adalah kita membicarakan letak data. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dispersi data. Dispersi data ini disebut juga sebagai deviasi atau penyimpangan, yang merupakan ukuran atau tingkat penyebaran data yang diukur terhadap nilai rata-rata hitungannya. Ya. Ukuran dispersi dapat pula dikatakan sebagai rata-rata tingkat penyimpangan dari hasil pengukuran, sehingga pengukuran tersebut dinyatakan bervariasi, pengukuran tersebut dinyatakan sebagai variasi data terhadap nilai rata-rata. Jadi kalau ada nilai rata-rata, kalau ada suatu data, kita buat nilai rata-ratanya, kemudian kita hitung selisih masing-masing data terhadap nilai rata-ratanya, kemudian dari selisih tadi, kemudian kita buat rata-rata selisihnya, maka itu yang disebut dengan dispersi. Ya, dispersi dari data atau deviasi dari data. Deviasi dari data secara keseluruhan. Karena ada juga deviasi data masing-masing, yaitu data XI dikurangi dengan X rata-rata. Ya. Tapi kalau sudah semua data dibuat XI kurang X rata-rata, kemudian dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data, maka itu yang disebut dengan dispersi data secara keseluruhan. Dispersi data secara keseluruhan itu pada dasarnya akan menentukan range batas atas dan batas bawah dari suatu data. Jadi batas bawahnya adalah nilai rata-rata dikurangi dengan deviasi penyimpangan rata-ratanya, kemudian batas atasnya adalah nilai rata-rata ditambah dengan deviasi atau penyimpangannya. Nah, dengan adanya deviasi tersebut, maka jika semakin variasinya semakin besar, variasi datanya semakin besar, ya, artinya data itu fluktuasinya semakin besar, atau artinya semakin kurang representatif data distribusinya. Nah, jadi rata-rata penyebarannya kurang bagus, ya.
Jadi semakin besar deviasinya berarti penyebaran datanya semakin lebar. Dan sebaliknya juga akan berlaku, semakin kecil variasi datanya, semakin representatif data distribusinya. Artinya dalam suatu selang tertentu, ya datanya itu rapat, ya. Tapi kalau deviasinya besar, berarti dalam satu selang tertentu, berarti datanya tidak rapat, ya. Artinya frekuensinya lebih sedikit, ya. Bisa jadi frekuensinya lebih sedikit atau memang penyimpangan datanya memang besar. Nah, itu arti daripada deviasi. Nah, ukuran dari dispersi, jadi dispersi itu pada dasarnya adalah deviasi data terhadap nilai rata-rata, ya. Tapi jenisnya itu ada 4, yaitu ada berdasarkan range. Berdasarkan range. Range itu adalah batas, ya, batas atas dan batas bawah, itu range. Kemudian yang kedua adalah pengukuran deviasi rata-rata. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran deviasi kuartil. Ya, tentunya di sini juga termasuk desil, termasuk persentil juga, ya. Tapi dalam kuliah ini saya akan hanya menjelaskan dengan kuartil saja. Untuk desil dan persentil itu caranya sama. Ya. Kemudian pengukuran varian dan deviasi standar. Tapi di Indonesia biasa disebut dengan standar deviasi. Oke, kita bahas satu persatu tentang pengukuran range. Nah, pengukuran range untuk data yang belum dikelompokkan. Jadi kalau kita punya sejumlah data, kemudian data itu belum dikelompokkan, pertama kali data itu kita urut dari kecil ke besar, ya. Nah, maka kita akan bisa membuat range data tersebut. Yaitu range data tersebut adalah P sama dengan data yang maksimum dikurangi dengan data yang minimum. Data yang terbesar dikurangi dengan data yang terkecil. Itu adalah range-nya. Nah, jika data tersebut sudah dikelompokkan dalam bentuk suatu kelas interval tertentu, maka range datanya adalah XK dikurangi X1. X1 itu adalah nilai tengah kelas interval yang terakhir. Jadi kalau kelas intervalnya ada 8, berarti nilai tengah dari kelas yang ke-8 dikurangi dengan nilai tengah dari kelas yang ke-1. Kalau kelas intervalnya ada 10 atau ada 15 ya misalkan, maka range-nya adalah nilai tengah dari kelas yang 15 dikurangi dengan nilai tengah dari kelas interval yang pertama. Itulah pengukuran range. Nah, contoh di sini adalah yang ditampilkan di sini adalah ingin mengukur range dari kelas dari data yang sudah dibentuk dalam kelas interval. Nah, dalam data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas, ya. Di mana ke-8 kelas ini intervalnya adalah 10. Nah, kemudian di sini adalah kolom keduanya adalah frekuensinya. Kemudian ini jumlah frekuensi adalah 98. Kemudian XI kecil ini adalah nilai tengahnya. Jadi nilai tengah antara 25 dengan 34, yaitu 29,5. Ya, 29,5. Dari mana 29,5 itu dari 25 tambah 34. Berarti 59. Ya, 59. Ya, sorry. Berarti ini adalah 959, ya. 59 dibagi 2. 25 dengan 34, ya. Atau bisa juga 34 dikurangi dengan 25. Ya. 34 dikurangi dengan 25 berarti adalah 9. 9 tambah 4,5. 4,5 itu ditambahkan ke 25, jadi 29,5. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai tengahnya ditambah 10, 10, 10. Nah, maka range-nya adalah di sini adalah nilai tengah yang terakhir 99,5 dikurangi dengan 29,5. Berarti nilai range-nya adalah 70. Oke. Kemudian pengukuran deviasi standar.
untuk pengukuran deviasi standar itu adalah untuk data yang belum dikelompokkan, artinya data yang acak. Kemudian data tersebut kita urut ya dari kecil ke besar atau tidak juga atau tidak usah diurut ya. Maka untuk deviasi rata-ratanya itu adalah penjumlahan dari masing-masing data dikurangi dengan nilai rata-rata. Jadi masing-masing data dikurangi dengan nilai rata-rata, misalkan X1 dikurangi X rata-rata, ditambah X2 kurangi X rata-rata, X3 dikurangi X rata-rata, ditambah terus sampai X ke N dikurangi nilai rata-rata. Kemudian dibagi dengan N. N-nya adalah banyaknya data. Maka di sini adalah DX-nya. Jadi deviasinya. Nah, sedangkan nilai rata-ratanya itu adalah penjumlahan dari data tadi. X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn dibagi dengan N. Ya. Ini adalah nilai rata-ratanya. Jadi X rata-ratanya kita masukkan ke rumus di sini yang di atas ini, maka kita akan dapatkan deviasi. Ya, deviasi itu adalah penyimpangan rata-rata dari sejumlah data. Ya. Kemudian untuk rumus untuk data yang sudah dikelompokkan. Nah, bagaimana untuk rumus data untuk yang dikelompokkan? Berarti kita cari dulu nilai rata-rata dari data kelompok itu adalah XI. XI itu adalah nilai tengah dari kelas interval, kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Jadi misalkan frekuensi kelas 1 dikalikan dengan nilai tengah kelas 1 ditambah dengan frekuensi 2 ditambah dengan nilai tengah kelas yang kedua dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan penjumlahan frekuensi, jadi frekuensi total. Maka kita dapatkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata untuk data yang sudah dikelompokkan. Nah, nilai data rata-rata yang sudah dikelompokkan ini untuk menghitung deviasinya, dx, itu sama dengan, ini adalah fi dikalikan dengan xi, x data dikurangi x rata-rata. Berarti di sini adalah X rata-ratanya yang sudah kita hitung tadi masuk ke sini ya. Berarti ini kalau kita uraikan adalah frekuensi 1 F1 dikalikan dengan X1 dikurangi X rata-rata. Kemudian ditambah F2 dikalikan X2 dikurangi X rata-rata dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka kita dapatkan deviasi rata-rata untuk data yang sudah dikelompokkan. Nah, gunanya deviasi, nilai deviasi tersebut, baik untuk data yang belum dikelompokkan maupun data yang sudah dikelompokkan itu adalah untuk membuat range data kita. Ya, range data kita membuat batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya adalah nilai rata-rata dikurangi dengan deviasi, kemudian batas atasnya adalah nilai rata-rata ditambah dengan deviasi. Nah, sebagai contoh di sini untuk data yang belum dibuat dalam bentuk kelas interval, di sini ada 12 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 data ya. Maka di sini nilai rata-ratanya adalah kita jumlahkan data itu. Data kita jumlahkan dibagi dengan 12, maka dapat nilai rata-ratanya 144,33. Kemudian deviasinya ini adalah 135 dikurangi nilai rata-rata, ditambah dengan 70 dikurangi nilai rata-rata, tambah 105 kurangi nilai rata-rata dan seterusnya sampai 210 dikurangi nilai rata-rata. Dibagi 12, 40,55. Nah, dengan adanya deviasi tersebut, maka kita bisa membuat batas bawah dari data tadi, itu adalah 144,33 dikurangi 40,55, yaitu 103,78. Kemudian batas atasnya dari data kita tadi adalah 144,33 ditambah 40,55, itu adalah 184,88. Nah, kalau kita perhatikan di sini batas atasnya 184, kita perhatikan data kita di sini ada data 200 dan 210, berarti data ini di luar daripada range, di luar daripada deviasi ya. Data tersebut. Biasanya ini digunakan pada waktu untuk menseleksi hasil produksi ya. Jadi yang untuk
data 200 dan 210 ini tidak masuk range-nya karena di luar daripada batas atasnya. Untuk batas bawahnya di sini adalah 103. 103. Kalau kita perhatikan di data kita ini ada data yang di bawah 103, yaitu ada yang di sini ada 80, kemudian ada 70 ya, berarti ada juga 2 data. Berarti ada 4 data yang tidak memenuhi range tadi ya. Yang tidak memenuhi batas bawahnya 103,78 dan batas atasnya 184,88. Berarti keempat data tersebut yaitu 70, 80, kemudian 200 dan 210 itu untuk produksi itu ditolak ya karena tidak memenuhi toleransi daripada katakanlah ketelitian dari suatu produksi ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah untuk data yang sudah dibuat dalam bentuk kelas intervalnya, maka kita untuk menghitung deviasinya, tentunya kita sudah membuat kelas intervalnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kelas. Dengan interval kelasnya adalah 100, interval kelasnya adalah 10 ya. Kemudian di sini adalah frekuensinya. Kemudian di sini adalah nilai tengahnya. Kemudian ya, frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya kita dapatkan pada kolom berikut. Kemudian dijumlahkan ya. Nah, untuk nilai rata-ratanya adalah penjumlahan dari frekuensi kalikan nilai tengahnya 5855 dibagi dengan penjumlahan frekuensi itu 90. Hasilnya adalah 65,056. Ya, jadi ini adalah X rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan dalam kelas interval. Ya. Nah, setelah data itu dapat, kemudian kita hitung DX-nya sesuai dengan rumus ya. DX-nya itu adalah di sini adalah nilai tengahnya. Nilai tengah yang 1 dikurangi dengan nilai rata-rata. Ditambah nilai tengah 2 dikurangi dengan nilai rata-rata. Nilai tengah 3 dikurangi nilai rata-rata dan seterusnya. Ya, dijumlahkan kemudian dibagi berapa? Dibagi 8. Maka hasilnya di sini adalah 19,827. Jadi penyimpangannya adalah 19,827. Nah, dengan berdasarkan data dalam bentuk kelas interval ini, maka kita bisa membuat range daripada data tersebut, yaitu batas bawahnya adalah 65,056 dikurangi dengan 19,827. Kemudian batas atasnya adalah 65,056 ditambah dengan 19,827 ya. Jadi batas atasnya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini batas atasnya ini kurang lebih adalah sini 14, 84 ya, 84. Berarti di sini ada 2 kelas yang tidak masuk range-nya ya. Di sini ada 2 kelas yang tidak masuk karena di sini 84 ya. Jadi batas atasnya 84 ya. Kemudian kalau kita lihat batas bawahnya di sini, kalau kita hitung secara kasaran, di sini batas bawahnya adalah di sini 2, kemudian 14, 5, kemudian di sini 5, 45 ya. 45 berarti ada 2 juga, 2 kelas yang tidak masuk ya. Jadi ada 2 kelas yang tidak masuk. Nah, itulah arti daripada deviasi batas atas, batas bawah, di mana kita ingin melihat mana data yang terlalu besar, mana data yang terlalu kecil ya. Atau kalau dalam suatu pabrik mana data hasil produksi yang ditolak, maka mana data hasil produksi yang dapat diterima ya. Jadi itu gunanya untuk di dalam quality control ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dengan pengukuran deviasi kuartil. Untuk pengukuran deviasi kuartil ini rumusnya adalah DK, artinya deviasi kuartil, yaitu setengah dikalikan kuartil yang ketiga dikurangi dengan kuartil yang ke-1. Berarti kalau kuartil kita harus ingat pelajaran kita minggu lalu itu adalah bagaimana menghitung kuartil tersebut ya. Nah, demikian juga dengan desil. Kalau desil berarti adalah kuartil data ke-10 ya, kuartil data ke-9 berarti ya, ke-9 dikurangi dengan kuartil data desil D9 dikurangi dengan D1. Kalau persentil berarti P99 dikurangi dengan P1, kemudian dibagi 2 ya.
Nah, untuk data yang belum dikelompokkan dalam satu kelas interval, ya, maka perhitungannya adalah seperti ini. Misalkan di sini adalah kita ada contoh data kita, ya, ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, dari data ini kemudian kita susun ya dari kecil ke besar, kemudian kita hitung K1-nya. Nah, kita untuk rumus kuartilnya adalah di sini adalah kuartilnya, angka kuartilnya dikalikan dengan N plus 1 bagi 4 ya. Kalau desil berarti bagi 10 ya. Kemudian kalau persentil berarti bagi 100. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ini perhitungan kita berarti 1, di sini N-nya ada 10 tadi, 10 data. Kemudian tambah 1 dibagi 4 ya. Berarti 11 bagi 4 berarti 2,34. Berarti letak kuartil 1 itu letaknya pada 2/3 ya. Nilainya untuk pastinya adalah nilai data kedua. Data kedua itu adalah di sini data 45 ya. Pelajaran kita minggu lalu 45. Kemudian ditambahkan dengan 3/4 dikalikan dengan data ketiga dikurangi data kedua ya. Jadi proporsinya ya 3/4 dikalikan data ketiga yaitu 55 kurangi 45. Maka kita dapatkan adalah K1-nya adalah pada angka 52,5. Kemudian lanjut K3-nya. Nah, untuk K3-nya di sini adalah K3-nya berarti di sini ada 3 dikalikan dengan N plus 1. N-nya berarti 10 plus 1. Berarti di sini adalah 11. 11 kali 3 berarti adalah 33 dibagi 4 berarti 8/4. Berarti pada data ke-8. Nah, kita balik ke data kita, data ke-8 itu data nilai datanya berapa? Ya. Sebentar. Nah, nilai datanya adalah 80. Kemudian ditambah dengan 1/4 ya, 1/4 ini. Kemudian data ini adalah data ke-8 ya, data ke-8. Kemudian 1/4 dikalikan data yang ke-9 dikurangi dengan 80 ya. Berarti kita dapatkan adalah 81,1 ya. Sehingga nilai D-nya adalah setengah dikalikan K3 dikurangi dengan K1. Ini kita dapatkan deviasinya adalah 14,375. Nah, itulah untuk menghitung deviasi dari kuartil. Demikian juga untuk persentil, untuk desil itu caranya sama. Kemudian untuk data yang dalam bentuk yang sudah dikelompokkan dalam tabel distribusi ya. Di sini ada 8 kelas interval ya. Maka kita hitung K1-nya dulu. K1-nya itu dengan rumus yang seperti sebelah kanan ini adalah KI sama dengan B. B itu adalah batas bawah di mana kuartil terdapat. Kemudian P itu adalah rentang daripada kelasnya. Kemudian I-nya itu adalah kuartil keberapanya. N banyaknya data dibagi 4 ya. Jadi kalau misalkan kuartil bagi 4, kalau desil bagi 10, kalau persentil bagi 100. Kemudian F frekuensi sebelum kelas kuartil, kemudian dibagi dengan frekuensi pada kelas kuartil ya. Nah, kita masukkan di sini. Yang pertama kita cari dulu IN bagi 4. Ya, I-nya 1 dikalikan N-nya 90, sini N-nya 90 dibagi 4. Kita dapatkan 22,5 ya, 22,5. Kemudian 22,5 ini kita tambahkan dengan data yang awal, yaitu kita untuk mencari kelas kuartilnya ya. Ini kurang lebih adalah 47. 47 berarti ini pada kelas yang ketiga di sini ya. Pada kelas yang ketiga. Berarti batas bawah kelasnya ini adalah 44,5. Nah, maka kita tulis di sini 44,5 ditambah dengan P-nya 10. P-nya itu adalah interval kelasnya, kemudian di sini adalah 22,5 dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas ini. Frekuensi sebelum kelas ini adalah 15 tambah 7, yaitu 22. Kemudian dibagi dengan 8. 8 itu adalah frekuensi pada kelas kuartil ya. Maka kita dapatkan 45,1
Nah, kemudian selanjutnya pada untuk K3-nya, kuartil K3-nya, itu kita hitung dulu IN dibagi 4, ya, berarti I-nya adalah 3 kali 90 dibagi 4. Ya, 3 kali 90 itu adalah 270 dibagi 4, itu kita dapatkan adalah 67,5. Nah, 67,5 ini kita tambahkan dengan 25, berarti ini kurang lebih adalah di sekitar di 90, berarti pada kelas yang ini, ya, pada kelas 85 sampai 94, ya. Berarti batas bawah kelasnya adalah 84,5. Berarti kita buat di sini nilai B-nya adalah 84,5 ditambah 10 dikalikan dengan tadi kita dapatkan 67,5 dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas. Frekuensi sebelum kelas itu adalah 15 tambah 7, ya, 22 tambah 8, 30, 30 tambah 10, 40, 40 tambah 16, 56, 56 tambah 10, 66. 66 dibagi dengan 15, 15 itulah frekuensi pada kelas kuartilnya, 15 sama dengan kemudian kita dapatkan adalah 85,5. Maka deviasinya adalah setengah dikalikan dengan K3 kurangi K1 sama dengan 85,5 dikurangi dengan 45,125 dibagi 2. Kita dapatkan 20,1875. Jadi itulah untuk menghitung deviasi dari kuartil. Nah, dengan demikian deviasi dari kuartil pun juga kita bisa menghitung batas bawah dan batas atas dari kuartil, ya. Berarti kita dapat dari batas bawahnya, ya, batas bawahnya di situ adalah K1-nya, ya. K1-nya adalah 44,5, di sini 44,5, kemudian dikurangi dengan 20, ya. Kemudian batas atasnya adalah tentunya di sini dari 94, ya. 94 ditambah dengan 20, ya. Jadi itu adalah untuk deviasi dari kuartil untuk menentukan batas atas dan batas bawahnya. Oke. Saya ulangi lagi, untuk deviasi batas atas bawahnya dihitung dari nilai rata-rata, ya. Bukan dari kuartilnya, ya, rata-rata kuartil, ya. Jadi nilai rata-rata dari data kita ini, ya, dari data yang dalam bentuk kelas interval, ya. Jadi dari data yang bentuk kelas, di mana x rata-ratanya itu dihitung dengan seperti ini, ya. Jadi sini x rata-ratanya adalah fx dibagi dengan f-nya, ya, kemudian dapat nilai rata-ratanya, ya. Kemudian dari nilai rata-rata tersebut kemudian kita bisa menentukan batas atas dan batas bawah dari kuartil. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk varian dan deviasi standar, kita akan bicarakan dulu tentang deviasi standar. Untuk deviasi standar rumusnya adalah sigma dari data kita dikurang dengan X rata-rata. Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana menghitung nilai rata-rata untuk data yang belum dikelompokkan, ya. Nah, untuk data yang lebih dari 100, ya, lebih dari 100 ini pembaginya adalah N, ya. Nah, untuk data yang kurang dari 100 pembaginya adalah N kurang 1. Ya, ini untuk menghitung standar deviasi, ya. Standar deviasi, jadi simpangan baku. Berbeda dengan yang tadi kita bahas tentang deviasi, ya. Deviasi itu tidak menggunakan tanda akar dan tidak menggunakan tanda akar, ya. Kemudian untuk deviasi standar untuk yang sudah dikelompokkan itu rumusnya adalah di sini adalah S sama dengan akar dari frekuensi dikalikan dengan masing-masing data dikurangi X rata-rata. Nilai tengah, ya, nilai tengah dari masing-masing nilai rata-rata, ya. Jadi frekuensi dikalikan dengan nilai tengah dari kelas dikurangi dengan nilai rata-rata kuadrat dibagi dengan N-nya, ya. N-nya itu banyaknya data. Nah, ini untuk data yang lebih dari 100. Untuk data yang kurang dari 100 pembaginya adalah N-1. Nah, untuk varian itu berarti artinya adalah kuadrat dari standar deviasi. Jadi kalau di sini seperti ini S kuadrat ini sudah varian, ya. S kuadrat ini sudah varian.
Nah, kalau untuk yang data yang belum dikelompokkan, berarti ini harus kita kuadratkan hasilnya. Jadi hasilnya harus kita kuadratkan. Atau di sini untuk variannya adalah S kuadrat sama dengan tulisan ini tanpa tanda akar. Ya. Nah, demikian untuk menghitung varian deviasi standar untuk data yang belum dikelompokkan dengan data yang sudah dikelompokkan. Ya. Demikian penjelasan saya tentang dispersi dari data kita. Ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.